ngejagong kuburan sampai subuh, kadang bengine turu melek soal subuh nih. Wallahu a'lam. Ini hati-hati. Nah, itu kan jahil, itu pentingnya duduk di majelis ilmu. Beliau ada majelis di Bangil ya, ada rutinan macam-macam beliau. Sini ada banyak majelis di sini, di mana. Para kiai, para ulama masih ada. Nanti kalau sudah wafat baru, eman rek, biar itu kembali ke sini ya. Sebentar lagi kita menyambut ya, saya perlu memperingatkan ya. Karena pentingnya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini bulan haram. Dan bulan ibadah di bulan haram tidak sama dengan ibadah di luar bulan haram. Makanya Allah bilang fala tadhlimu, dikatakan minha arba'atun hurum. Inna data syuhur indallahi 12 syahran. Jangan buka surat At-Taubah. Ojo mari Ramadan Qur'annya diteke. Kok bledukan mari ketemu mana apa? Ramadan mana baru turun. Jadi jimat lil muttaqin, bukan hudan lil muttaqin. Kan harusnya hudan lil muttaqin, bukan jimat lil muttaqin. Ya terserah mau syifaan dengan Quran, kita tidak menolak. Cuma fungsi utama Quran itu kan hudan wa syifa. Syifa itu disebut berikutnya hudan. Ya, sumber utamanya itu petunjuk, sifat, dan itu fungsi berikutnya, petunjuk, bukan jimat dan mutakin. Jangan lihat surat Taubah surat ke-9 ayat 36. Inna iddata syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan indallah di sisi Allah Ta'ala. Ya, fi kitab Allah, ketentuan Allah dulu sejak awal Allah ciptakan yauma khalaqas samawati wal ardh minha 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. 12 bulan dalam ketentuan Allah sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan ada 4 bulan yang haram. Saya peringatkan ini karena kita ketemu di sini sebulan sekali, nanti ketemu lagi sudah lewat Dzulhijjah 10 Dzulhijjahnya ya, karena akhir Mei itu nanti Idul Kurbannya kan insyaallah taala. Nah, jadi kita peringatkan ada apa di situ. Jangankan sebelum ke 10 hari awal Dzulhijjah, di Dzulqa'dah sendiri ini sudah bulan haram. Lanjutan ayatnya tadi mina arbatun hurum, di antara ikut setengah saking itna asyara syahron iku utawi arba'atun hurum, utawi papat pira-pira bulan kang haram yang dihormati. Haram tegasnya dihormati ya. Ada makanan haram artinya nggak boleh sentuh, jangan di sembarang. Ada tanah haram nggak boleh jangan sembarangan. Di Mekah Madinah harus ada adab ya kan. Tanah haram yang ada bulan haram, jadi jangan. Itu pentingnya ngaji. Ngaji dan ngaji sama saja. Tanah haram bingung. Jadi ono khomer haram jadi kok haram. Itu dari kata hormah. Ini kehormatan itu nggak boleh sembarangi. Makanan haram nggak boleh sentuh, nggak boleh sembarangi. Tanah haram ini nggak boleh sembarangi, nggak boleh dengan kenang-kenangan Joko teko tanah haram. Wala ya beb ya. Nggak boleh. Itu batu apa semua di tanah haram ya harus. Jadi nggak boleh. Gua haji pas nanggono, gawo ambil terus diambil kerikil. Barokah pokoknya Sidoarjo ya, Jawa Timur. Kabeh digasak barokah. Entek kono barokah kabeh. Saya sempat mikir kalau DKI Wahabi ya, kita tahu Mekah Madinah. Ya untung nih alus iku entek. Kisuai Ka'bah itu di barokai Ka'bah. Lah iya, untung sing Joko kereng-kereng. Gawani, coba jajal. Sing Joko bolo dhewe ada sunyi. Wes, entek iku guntingi. Habis barokah. La ilaha illallah. Barokah itu ilmu. Nanti orang alim ya bin Salim, bin Umar bin Habib ya diundang sana undang makan, nanti makan sih. Sampai Habib Salim sendiri pernah bilang kalau makan setiap tempat di Indonesia ini makan.
Ya, orang alim barokah. Kalau mau barokahnya orang alim, duduk ambil ilmunya, itu barokah, bukan barokah cium tangan walak-wale. Marengono ilmunya dah. Paling barokahnya sesuatu itu ilmu. Dah ada barokah melebihi warisannya Rasulullah. Makanya mereka disebut pewarisnya para nabi kan, para ulama kan warasatul anbiya. Kenapa? Ya itu. Karena warasatul ilma. Karena mereka mewarisi ilmu. Barokah kok. Ya bukan kita menganukan ini barokah, kita tidak mengingkari. Wis katam ya. Nek ambek Ahlus Sunnah, NU, Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wis katam ora pun bahas barokah. Gak usah dibahas barokah, usah hatam kabeh masalah barokah. Sing dibahas tadi, makanya belum bahas tadi masalah pentingnya ilmu. Itu yang kita kadang abai. Nah, ujuk-ujuk walaupun tadi menyinggung hadis akhir zaman ya kan, ya munculnya Rasulullah SAW itu ya sebelum apa menceritakan akhir zaman itu beliau buka dengan wa yaqilul ilmu wa yakthurul jahlu, baru wa yushrabul khamru, baru wa yakthuruz zina wa yakthurul harju. Nah, tapi beliau buka dengan sebelum zina, banyak pembunuhan, banyak gonjang-ganjing, banyak huru-hara. Beliau buka dengan apa? Yaqilul ilmu, sedikitnya ilmu. Kalau sudah ilmu sedikit, yakthurul jahlu, kebalikannya yang banyak kebodohan. Sebelum beliau menjelaskan banyaknya khamr diminum, banyak zina, itu beliau buka dengan sedikitnya ilmu. Ojo pas diwale, wis wayahe wis gak usah ngaji. Jadi wingi tandai akhir zaman itu sedikitnya ilmu. Ini koplah. Tambah koplah. Wong wis dikandani sedikitnya ilmu malah gak ngaji lah, tambah nemen. Nemen apa goblok kan. Sudah dikandani akhir zaman itu dibuka dengan sedikitnya ya harusnya kan beliau peringatkan gitu, kita tambah sergap gitu. Jangan kita ikut yang jauh itu, dan itu tidak terjadi simsalabim, itu proses. Ya kan beliau singgung tadi Dajjal dan sebagainya. Lu dimulai dengan sedikitnya ilmu, itu kan proses dicabutnya, beliau tadi singgung cabutnya ulama para alimnya, bukan hanya orang alimnya. Kita lihat orang, mohon maaf sekarang tambah abai terhadap agama, cuek, acuh tak acuh. Coba lihat. Ojo ngomong agama wes. Mohon maaf ya, sini jenengan boleh tanya ke dunia pendidikan. Tanya guru, tanya yang berkecimpung di dunia pendidikan. Literasi itu kemampuan calistung, baca, tulis, hitung. Di kalangan pelajar kita kena menteri Gojek kemarin itu, terus sudah kena menteri ojol, menteri Gojek, kena mana corona, dirumahkan, sekolah tambah goblok atau tambah pintar. Ya itu literasi lo, kita mendapati lo anak SMP baca, tulis, hitung itu belum tuntas. Ya bukan berarti kita mentingkan itu, tapi kan yang jadi ukuran orang umum kan itu kan. Yang jadi ukuran umum itu kan pendidikan orang umum tuh. Ngukurnya kan sekolah umumnya kan gitu. Ojo agomo, yang itu saja baca tulis itu nggak tuntas. Coba jangan pernah ada wawancara di YouTube kalau salah. Tanya rukun iman, rukun Islam. Ya Allah, setelah rukun iman, rukun Islam itu gak ngerti apa ya, gak nemen. Lele-lele kan rukun iman, rukun Islam ditakoi ihsan. Tambah ngerti ihsan jarang disentuh. Iman Islam sering diwalak-walik yang gak apa. Loh itu anak pelajar. Bahkan backgroundnya di MI, di MTS kadang. Background sekolahnya ini kan ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Miris kita lihat. Miris, sangat menyedihkan. Bukan kita bangga, tidak, kita sedih melihat kayak gitu. Nah, jadi kembali ke tadi, ya ini bulan haram, tanah haram. Ada tanah haram, ada bulan haram. Bulan haram berarti bulan yang dihormati. Saking dihormatinya, Allah bilang di situ apa? Lanjutan ayatnya, Inna sya'sya'rubi, kita bilang yauma khalaqtu minha arbatun hurum. Lanjutan ayatnya apa? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi, jangan kalian berbuat zalim fihinna, pada 4 bulan haram tadi. Menzalimi siapa? Anfusakum, menzalimi diri kalian sendiri, yang berbuat maksiat, zalim kepada sesama dan sebagainya.
Walaupun kita kan padahal tahu perbuatan zalim itu haram meskipun di luar bulan haram, di bulan apapun ya. Perbuatan zalim di bulan apapun tetap haram, maksiat di bulan apapun tetap maksiat, tetap dosa. Tapi pertanyaan, kenapa Allah larang secara khusus di bulan haram? Berarti ada sesuatu begitu. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri. Walaupun kalau ditarik ke konteksnya itu kan masalah perang dan sebagainya, larangan berperang dan sebagainya di bulan haram. Tapi secara umum perbuatan zalim itu kan mencakup kezaliman secara umum. Termasuk menzalimi diri kita sendiri dengan berbuat maksiat. Itu kita sama dengan menzalimi diri kita, karena kita menyeret diri kita ke dalam murka api neraka, murka Allah. Maka berarti kan sama dengan menganiaya diri kita sendiri. Makanya bapak kita Adam alaihissalam, kalau Nabi Abdullah SAW dan ibu kita Hawa alaihissalam, itu doanya Rabbana zalamna anfusana, ya Allah ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Seolah mereka mengaku dengan kami berbuat dosa, kami berbuat dosa ya Allah. Sesungguhnya yang kami aniaya itu bukan kami memudaratkan engkau dengan dosa kami, tidak, kami menganiaya diri kami sendiri. Maka di situ ada larangan, fala tadzlimu fihinna, jangan kamu zalim di bulan haram. Meskipun perbuatan zalim itu di luar bulan haram juga nggak boleh. Berarti kan ada sesuatu, kenapa dilarang secara khusus? Nah, sebaliknya, mafhum pemahaman kebalikannya. Kalau tidak boleh berbuat zalim, berarti kebalikannya dianjurkan untuk berbuat taat kan gitu. Kenapa khusus di bulan haram dianjurkan berbuat taat? Berarti kan ada sesuatu. Bahkan diriwayatkan nih, satu puasa satu hari di bulan haram sama dengan 30 hari di luar bulan haram. Satu hari puasa di bulan Ramadan sama dengan 30 hari di bulan haram. Nah, kita ini sekarang berada di bulan haram, gak ngaji, gak ngerti. Bulan haram ini beda, jangan Ramadan toh. Ramadan gak usah diomong. Kita alhamdulillah sudah paham keutamaan. Ya nemen masih Ramadan gak Ramadan podo wae, naudzubillah. Ramadan gak Ramadan sama, naudzubillah. Kita ngaji, kita tahu ini bulan haram, kita tambah ibadah. Apalagi nanti ini akan kita mulai dari 18 itu tanggal 1 Dzulhijjah insyaallah taala, kalau tidak luput hilalnya. Tanggal 1 Dzulhijjah 18 Mei. Itu sudah mulai 1 Dzulhijjah sampai 10. Itu saking pentingnya sampai Allah bersumpah wal fajri, walaupun ada khilaf tentang tafsiran ayat itu. Wal fajri, demi waktu fajar, yaitu fajar hari kurban 10 Dzulhijjah. Walayalin asyrin, demi malam yang 10 malam apa? Awal Dzulhijjah. Kalau sesuatu di Allah buat sumpah, berarti sesuatu itu penting. Sampai Rasul mengatakan SAW, ma min a'malin, ma min ayamin, al-a'malu fihinna afdalu indallahi ta'ala. Tidak ada, saya Muslim dan riwayat yang lain, tidak ada daripada hari-hari di mana orang ibadah di hari itu lebih dicintai, lebih afdal di sisi Allah ketimbang min asyri Dzulhijjah, daripada awal 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sampai sahabat tanya, walal jihad fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah ya Rasulullah? Walal jihad fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah. Illa, kata Rasulullah, illa yakhruja ahadukum, kecuali kalau seorang dari kalian keluar bi nafsihi wa mali, dengan nyawa dan hartanya, kemudian tidak kembali lagi membawa nyawa dan artinya mati di medan perang, itu baru bisa menandingi orang yang beribadah di 1 sampai 10 Dzulhijjah. Alhamdulillah. Kata Habib Ali Habsyi, mana Rob ya khair Rob. Ya, kata beliau, kita ini punya Tuhan sebagai Tuhan Karim. Allah tahu umat Nabi kita SAW sebagai Nabi SAW, Rahim, Raufur Rahim, tidak tega pada umatnya. Beliau lihat sampai nangis beliau. Umatnya perecengannya koyo kula jenengannya ini, katusnya ten umatnya. Dibelani nangis-nangis, Kanjeng Nabi minta sampai diturunkan inna anzalnahu, sampai diturunkan malam Qadar. Kenapa? Karena bukan, karena jangan GR, jangan kita merasa jadi umat terbaik terus GR. Itu karena kemuliaannya Kanjeng Nabi SAW. Allah turunkan fasilitas banyak, ada malam Jumat, ada hari Jumat, ada tiap malam. Tadi Ali nyinggung masalah bangun malam ya. Itu waktu mustajabah tiap hari, tiap seminggu sekali malam Jumat dan hari Jumat. Bulanan tahunan itu ada. Itu bulan haram ini, khususnya gongnya nanti di 1 sampai 10 Dzulhijjah. Dikatakan Rasulullah SAW 1 hari,
Qiyamul Lail di antara 1 sampai 10 Dzulhijjah sama dengan bangun Lailatul Qadar. Satu hari puasa antara 1 10 Dzulhijjah atau 110 sama dengan puasa satu tahun. Apalagi puasa Arafah yukaffiru sanaten, ya, mengkafaroh dosa dua tahun. 1 tahun sebelumnya, 1 tahun setelahnya. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan kita untuk memanfaatkan waktu itu tadi. Amin ya Pak, amin. Itu saya singgung penting karena saya ingatkan ya, karena itu nanti kita ketemu lagi, nanti sudah lewat ya. Ketemu bulan depan insya Allah sudah lewat Dzulhijjahnya. Jadi kita ingatkan itu hari-hari besar sampai Muharram. 4, apa itu 4? Kan 4 bulan haram tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 7. Nek jare wong Jawa Dzulqa'dah selo. Teretan Madura kono tekepek. Bulan tekepek, bulan kejepit. Tekepek itu artinya kejepit karena kejepit 2 bulan besar. Ya, hari raya besar, Idul Fitri hari raya besar, dia di tengah-tengah tekepek, kejepit. Ya, bulan Selo, jare wong Jawa selo. Dzulhijjah jare besar. Kemudian Muharram jarene suro. Ya, ada lagi Rajab. Nah, itu kita manfaatkan waktu-waktu yang seperti itu sampai nanti masih ada berapa bulan? 3 bulan ya, berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu bulan haram meskipun gongnya nanti juga ada gongnya lagi di hari malam Asyura. Hari Asyura itu nanti 10 Muharram. Masih banyak kita manfaatkan Rajab nanti. Allah, mudah-mudahan kita bisa. Sedikit saya singgung tadi, saya mulai 15, 21, 15, 20 menit, saya tambah sedikit. Biasanya ya seperti biasa saya katakan kalau sudah 40 menit gelambiar. Jadi nggak tahu deh. Ditambah yang tadi nggak tahu gelambiar. Karena kadang makanya bel sekolah itu kan 30-35 menit. Karena menurut teori pendidikan, riset pendidikan, orang bisa metenteng itu 30-35 sampai 40 paling banyak. Bisa metenteng ya, ada serius. Kemudian sedikit saya bahas di kitabnya itu kemarin terakhir sampai adab mabaina tulu'i syamsi ila zawal. Masih di sholat isyraq kemarin ya. Nah, ini sudah kita review sedikit. Kalau sudah terbit matahari kata beliau irtafat qadrul rumhin, ya, naik sekedar 1 tumbak atau setengah tumbak menurut sebagian qaul seperti di Ihya dan sebagainya. Maka sholatlah 2 rakaat dengan niat isyraq atau niat duha. Karena sudah saya jelaskan panjang lebar kemarin perbedaan ulama. Meskipun muktamadnya isyraq itu ya duha itu, tapi amalia dari kita punya guru-guru isyraq sendiri, duha sendiri. Meskipun kalau kita bilang muktamad itu yang duha itu, bahwa enggak ada isyraq itu langsung dianggap duha. Paling afdalnya seperti riwayat Sayyidina Ali karomajah radhiyallahu, Rasulullah itu kata Sayyidina Ali, beliau sholat duha itu 6 rakaat. 2 rakaat waktu isyraq itu. Waktu terbit matahari 1 tumbak sekitar 90 sampai 100 menit setelah adzan subuh. Itu yang dikatakan sama dengan haji dan umrah, kata Rasul, tambah sampai diulang 3 kali. Sama dengan haji dan umrah pahalanya. Orang duduk habis sholat subuh zikir sampai terbit matahari, ya, seperti hajjan wa umrah, dan tambah sempurna diulang 3 kali. 2 rakaat. Nanti beliau sholat lagi rubu'un nahar sekitar jam 8, 9, 4 rakaat. Jadi totalnya 6 rakaat. Ya monggo, paling banter 8 rakaat duha muktamad. Ada qaul lain 12 rakaat tapi enggak muktamad 8 rakaat duha. Wa dzalika inda zawali waqtil qarah, itu ketika kemarin tugasnya habis itu fa idza adhan nahar wa madhaqat min rubi fa sholli sholat duha. Kalau sudah adha, sudah meninggi siang, madhaqat min rubi sudah lewat 1/4 dari siang, yaitu sekitar antara 8 sampai jam 9. Sholatlah lagi sholat duha arba'an 4 rakaat. Yang tadi 2 rakaat sholat isyraq. Kemarin sudah saya sampaikan amaliyah kita masuk yang mengkampanyekan itu terakhir Habib Salim Syaturi, setiap datang ke sini beliau woro-woro sholat duha itu. Coba isyraq dengan 5 niat ya. Sholat isyraq, niat sholat hifdz, sholat taubat, istikharah, hajat. 5 niat, 2 rakaat, 5 niat itu yang isyraq.
Nanti sholat duha sendiri 4 rakaat. Sudah saya jelaskan panjang lebar. Gak bukaan mana. Ojo game online kalau enggak yo TikTok ya sing dibuka ya. Kalau enggak nyari panitia kiamat ya. Panitia kiamat, tahu panitia kiamat yang suka posting nanti terjadi ini kok yuk ruru panitia, saya bilang panitia kiamat itu sing rame, sing ngajinya ini sepi gelan, sing ngajinya sepi ngantuk soalnya. Coba panitia kiamat rame sing nonton ewonan, padahal yo disuruh istiqdat persiapan yo enggak siap-siap. Panitia kiamat sing digoleki siap-siap enggak. La ilaha illallah. Kemudian waktu nunggak ada gula Rasulullah sudah dinukil semua jumlah itu, baik 6 mau 6 arbaan sitan mau 4 itu ditambahkan dari 2 isyak 2 4 ditambah di duha 8 9 ya 8 9 4 rakaat tadi 2 4 rakaat ya. Atau sitan atau 6 au tamanian itu paling afdalnya 8. Yang paling banyaknya menurut qaul mu'tamad masna 2 rakaat itu paling afdal. Meskipun walaupun tidak 2 rakaat ya enggak apa-apa. Lebih cuma afdalnya mu'tamad 2 rakaat. Bisa baca wasyamsu duhaha wa duha wal laili saja kalau hafal, kalau enggak ya kul-kulan kuliah ambil kulhu. Kuliah rakaat pertama kulhu itu andalan loh. Oh jangan salah. Para ulama mensunahkan kalau antum kata ulama kalau mau sholat sunnah enggak ada ayat yang khusus dari Kanjeng Nabi waris itu ya, di antara yang afdal baca kuliah sama kulhu, kul-kulan ya, kuliah kulhu. Kemudian wassalatu khairun, salat itu lebih baik, sesuatu yang paling baik. Tidak ada ibadah badaniyah melebihi salat, sebagaimana tidak ada ibadah qalbiyah melebihi iman. Ya kan, orang tanpa iman amal solehnya mau kemana kan, tidak ada. Ibadah qalbiyah paling afdal iman, ibadah badaniyah paling afdal salat, fardunya paling afdalnya fardu, salatnya paling sunnahnya paling afdalnya sunnah. Maka dikatakan as-salatu khairun kulluha. Kata beliau salat itu, kata beliau radhiyallahu anhu Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa radhana Abdul Amin beliau mengatakan as-salatu khairun kulluha. Salat itu bagus semuanya. Faman syaa falyastakthir, siapa yang mau silakan memperbanyak, wa man syaa falyastaqlil, siapa yang mau silakan mempersedikit nih. Waya aras-arasane sedikit, yang penting sik kelakuan lah duha mas senajan rong rakaat. Timbang gak duha belas. Tapi ojo lali witire, seperti yang saya pernah singgung kemarin. Mentang-mentang duha urusannya kok rezeki asosiasinya fulus, duhae mempeng. Witire ditinggal wal Habib Ali witir kan lebih tinggi derajatnya, walaupun sama-sama sunnah. Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan hampir tidak pernah, boleh katakan tidak pernah meninggalkan witir, bahkan dalam mazhab Hanafi wajib. Untung kita Syafi'i, untungnya sunnah, untung mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi dosa sampai tidak witir. Giliran duha mempeng kan kuali. Ya, kemarin di Ramadan sudah kita bahas kalamnya Habib Ali Habsyi. Orang tuh harus memperhatikan tertib dalam ibadah, mana yang lebih afdal, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3. Kata Habib Ali Habsyi, kalau orang, dan itu ada dalilnya dari beliau SAW, artinya orang itu kalau ibadah bukan hanya memperhatikan syarat rukun. Syarat rukun penting, ada lagi yang selain syarat rukun, tertib amal. So orang kalau mendahulukan yang diwalik kayak duha, witir nggak dilakoni, duha ini malah. Itu khilaf ulama. Sebagian mengatakan pahalanya tidak ada. Sebagian mengatakan pahalanya tidak berkembang, tidak dilipat gandakan, cuma dapat pahala segitu-segitunya. Kalau dia tidak memperhatikan tertibnya amal. Saya sudah singgung kemarin tertibnya itu, dibuka lagi tertibnya sholat sunnah itu. Mana yang nomor 1, mana nomor 2, dan seterusnya. Jangan salah, itu pentingnya kita ta'lim ngaji itu. Bukan hanya syarat rukun. Orang sekarang syarat rukun diperhatikan sudah alhamdulillah, boro-boro tertib amal ya. Ngomong syarat rukun saja kalau paham alhamdulillah, kayak tadi beliau mengatakan untung sholatnya gak batal ya, syarat rukunnya ambiar lah batal ya, sholatnya tadi gak tutup aurat, itu masalah syarat rukun. Kok jeru-jeru masalah tertib amal, itu dorong masalah ikhlas diterima pun ndak amal tambah jeru mana. La ilaha illallah.
Kemudian falaisa baina syamsi zawal salat tiba-tiba salat ilaha, maka tidak ada salat sunnah antara terbit matahari sampai zawal kecuali duha ini. Ya enggak ada. Kalau mau lebih ya salat sunnah mutlak. Tapi jangan mutlak dulu, saya sudah singgung kemarin. Ojo ucuk-ucuk salat sunnah sing dilakoni dhisik iku sing yang warid dari Kanjeng Nabi dulu wis dipepeki sudah dipenuhi baru. Aku kepingin sholat, kebetulan hari libur umpama. Kepingin sholat lebih. Nah, wis entek kabeh sholatnya dilakoni ya. Umpama wis entek kabeh saking rajin, maka baru sholat sunnah mutlak sholli Allahu akbar. Sebab enggak ada antara sholat sunnah antara tulu sampai zawal tidak ada sholat sunnah kecuali duha enggak ada. Sudah 8 wis mentok. Wis 8 ya kecuali mau pakai yang 12 pendapat. 12 sudah mentok. Si kepingin sholat mana? Nah itu baru mau sholat sunnah mutlak silakan. Itu durung-durung sholat sunnah mutlak. Ini juga tidak memperhatikan tertib amal tadi. Ilahi fama fadula ana min waqti falaka fi arba' halat. Maka apa yang lebih darimu dari waktu itu maka bagimu ada 4 keadaan. Kalau lebih dari duha, setelah sholat duha ngapain? Kata beliau ada 4 yang bisa dilaksanakan. Yang pertama, harusnya saya membahas yang ini ilmu, tapi gak apa-apa saya tekankan. Tadi mungkin ada keterangan yang kemarin belum sempat saya sekarang baru bisa tersampaikan. Karena ngajinya sebulan sekali itu tuh iling. Sing tak sampai dulu, padahal wis mari ini. Paling yo kemarin tidak bisa, sekarang lupa gitu. Ya. Nah, jadi setelah habis duha, saya tutup dengan ini. Habis duha, apa yang dilakukan? 4 kata Imam Ghazali. Pertama, al-ilmun nafi. Kalau ada pengajian, ya, dan dia bukan orang yang bekerja, nganggur, timbang rumah-rumah, maka pergi ke majelis ilmu fi talabi antas tasriba wa afdal. Al-hatul ula wa afdal. Yang pertama yang paling afdal yaitu fi talabil ilmi nafi, mencari ilmu yang bermanfaat. Kedua, ngaji wa rasa-rasan, salat sunnah, tasbih, Quran. Ngaji juga hobi, salat sunnah wa rasa-rasan, nolong orang. Yang ketiga, menyampaikan hajat orang lain kecuali terutama para ulama. Kenapa? Supaya mereka bisa waktunya bisa digunakan untuk yang lain, kita bantu hajatnya umpama. Karena mereka bukan kayak orang nganggur. Ulama itu ada kerjanya sendiri. Baik itu nulis, baik ngajar, baik ya. Maka kita bantu hajatnya orang yang butuh, terutama para ulama. Enggak bisa yang keempat, sibuk dengan hajatnya sendiri. Ya, kongkon hadir majelis ilmu yo arasanku katel silit itu koyo dicucui, tom ya. Dicucui gak jarum, gak betah, usrek kowe. Ya. Giliran nonton apa? Bal-balan sinetron telung jam kuat. Dibelani melek bengi yo kuat. 2 rakaat ya Allah, saya abote. Terus apa? Wis ngaji gak hobi. Wiritan baca Quran salat sunah gak hobi, nolong wong yo abot. Yang keempat, sibuk dengan hajatnya sendiri apa? Nafkah keluarga. Ojo dadi sing kelima wis ngaji gak hobi. Coba so amal sunnah kaya salat sunnah, tasbih, Quran yoga harus arasen, nolong wong yo abot tangane. Ya, keempat sibuk sama hajatnya si ndak, sibuk ambek uang. Si fulan, naudzubillah min ghadabillah. Nah, terakhir, statement terakhir ini akhir betul ya. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang bermanfaat bukan ilmu untuk debat. Ya ini kayak di bidaya ini, ilmu untuk amal. Itu ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu tentang pinter-pinteran, tapi ilmu masalah amal, baik amal zahir seperti syarat rukun tadi, atau amal batin gimana kita ikhlas, khusyuk, ibadah, jauh dari penyakit hati yang bisa menggerogoti amal kita, amal zahir kita. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara hari ini telah selesai, dan sebelum ditutup majelis dengan makhluk qiyam